seperti itu, dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun sebuah informasi. Jadi kalau datanya salah, pasti informasi yang disampaikan juga salah, seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah informasi itu benar atau salah, kita bisa cek di datanya, apakah datanya benar atau salah, seperti itu, ya. Nah, semisal coba saya ambil contoh, namanya siapa mas? Namanya Mas Fahmi ya, asalnya Banten, hobinya apa? Mancing ya. Ya, jadi kalau ada semisal informasi di kelas 04 ada yang namanya Fahmi, asalnya dari Jogja, sukanya memancing ya. Nah, ini adalah informasi yang salah, karena apa? Mas Fahmi dari Banten begitu. Jadi informasi ini kita bisa cek kebenarannya dengan menggunakan data seperti itu ya. Nah, kemudian kita ambil contoh, di sini ada data mahasiswa ya. Nah, data mahasiswa itu bisa berupa NIM, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jurusan, kemudian program studi atau yang lain seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari data ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di kelas ini kan ada banyak sekali mahasiswa ya. Ada Mas Fahmi ya, ada Mbak siapa namanya? Mbak Peti, terus siapa? Mbak Salsa, dan teman-temannya yang lain. Nah, ini kan banyak sekali data-data mahasiswa kelas 04 ya. Nah, untuk menyimpan data-data ini kita butuh yang namanya database. Ya, jadi database itu adalah kumpulan dari data-data yang disimpan secara sistematis ya di dalam komputer, sehingga dapat dengan mudah nanti kita simpan maupun kita manipulasi. Nah, manipulasi ini bisa berupa penambahan data, ya, bisa perubahan data, membetulkan data, edit data, maupun juga bisa hapus data seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menyimpan data ini, jadi data ini bisa berbagai macam bentuk ya. Kalau teman-teman di sini menggunakan sosial media, datanya berupa apa datanya? Kalau menggunakan sosial media, nah, bisa berupa email atau data teks ya, bisa email, bisa nama, bisa juga data berupa grafis ya, ada foto profil ya, ada video, itu adalah contoh data juga ya. Nah, data-data ini nanti kita bisa simpan dalam sebuah sistem ya, sistemnya bisa dinamakan DBMS atau Database Management System ya, seperti itu. Nah, untuk tools yang dapat kita gunakan ini banyak sekali ya, bisa Microsoft Access ya, bisa Oracle, bisa SQL Server, bisa MySQL, Firebase ya, atau yang lain. Ini data dalam bentuk kalau kita membuat sistem ya, kita bisa menggunakan tools ini gitu. Beda lagi kalau teman-teman nanti mungkin ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Microsoft, kemudian Facebook ya, itu beda lagi nanti ya. Di situ bisa menggunakan istilahnya server seperti itu untuk menyimpan data tersebut ya. Nah, kemudian nanti pada waktu kita membuat data, kita juga akan sering mendengar istilah-istilah ini ya, ada database ya, ada tabel, ada kolom, ada row atau baris seperti itu. Nah, database itu adalah kumpulan dari tabel ya, atau tempat yang kita gunakan untuk menyimpan data-data ya. Semisal kita ingin membuat atau kita ingin memanajemen buku ya, buku yang ada dalam perpustakaan. Nah, kita bisa buat di sini database perpustakaan ya, di mana nanti di database ini ada tersimpan siapa penggunanya ya, siapa atau judul penerbitnya ya, ataupun judul buku ya, ataupun sebagai anggota perpustakaannya siapa ya, atau nama stafnya siapa. Itu semua bisa kita simpan dalam database perpustakaan ya. Kemudian juga ada tabel. Jadi tabel ini tabel atau data yang disimpan dalam database. Jadi semisal ada database ini, database perpustakaan. Nah, tabelnya bisa berupa tabel buku ya, kemudian bisa berupa tabel mahasiswa sebagai anggota perpustakaan ya, bisa berupa tabel dosen ya, tabel staff seperti itu ya.
Nah kemudian dalam tabel itu berisi kolom dan baris. Ya ada yang tahu kolom itu seperti apa? Ya kolom itu yang apa? Vertikal. Ya misal seperti ini. Ya di sini ada tabel buku ya. Nah di tabel buku. Nah ini semisal ada name ya. Oh, bukan ini kalau buku itu apa? Kode buku ya. Ada kode, kemudian ada judul. Nah ini ada kolom kode, ada kolom judul, ada 2 kolom seperti itu. Kemudian juga ada row ya atau baris. Nah baris itu adalah baris datanya ya. Misal di sini 1 ya 2 3 seperti itu. Kemudian ini judulnya apa? Seperti itu ya. Kemudian juga ada redundancy. Nah redundancy itu adalah saat nanti ada data yang sama antara tabel satu dengan tabel yang lain. Semisal di tabel apa? Di tabel buku ya ada judul buku. Ya kemudian di tabel mahasiswa juga ada sama judul buku. Nah ini adalah contoh yang redundans ya. Jadi ketika teman-teman mempelajari data lebih lanjut, maka di situ harus ada normalisasi data ya untuk mengecek apakah ada yang data yang sama atau tidak seperti itu. Nah kemudian juga ada primary key. Nah primary key ini adalah kunci utama, sifatnya itu unik. Jadi kita cari data itu yang pasti berbeda dengan data yang lain. Semisal ada data mahasiswa, nah sifatnya unik apa? Unik ini yang pasti berbeda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Ya, nomor name atau name itu adalah sifatnya unik dan ini bisa kita gunakan sebagai primary key. Ya, karena antara mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain pasti punya name yang berbeda. Nah, kalau nama tidak bisa, karena nama bisa jadi sama antara mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain. Seperti Mas Fahmi. Pasti juga ada yang sama namanya Fahmi seperti itu. Ya. Kemudian juga ada foreign key. Jadi foreign key ini adalah kunci luar atau tabel lain ya yang menghubungkan antar 2 tabel ya. Kemudian juga ada index seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat database ya kalau kita menggunakan SAPP itu sebetulnya bisa kita gunakan cara klik masing-masing menu ya. Tapi di sini kalau kita belajar lebih dalam lagi SAPP atau MySQL ini bisa kita gunakan atau bisa kita membuat tabel itu menggunakan kode ya. Nah kodenya itu seperti ini teman-teman. Ini ya. Jadi kode SQL itu dikategorikan menjadi 2 ya, ada DDL Data Definition Language atau DML Data Manipulation untuk memanipulasi sebuah data ya. Nah untuk DDL di sini ada beberapa perintah ya. Semisal di sini ada create ya. Create itu untuk membuat database ya ataupun untuk membuat tabel ya. Semisal create database DB perpustakaan, berarti kita membuat database dengan nama DB perpustakaan. Kemudian create tabel anggota, berarti kita membuat tabel bernama anggota seperti itu. Nah kemudian setiap ya kita balik lagi ke belakang dulu ya teman-teman. Jadi semisal kita membuat database ya, kita perlu yang namanya ini pemodelan ya. Semisal kalian ingin membuat tampilan aplikasi itu kan perlu kita desain dulu ya, begitu dengan database. Kalau kita membuat database, kita juga perlu mendesain dulu database-nya ya. Nah untuk mendesain database ini salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya ERD ya. Ini merupakan pemodelan yang dapat kita gunakan untuk mendesain database ya. Nah dalam ERD itu nanti ada notasi atau ada simbol-simbolnya ya, ada entitas, ada atribut, ada relasi dan juga ada penghubung ya. Nah entitas ini adalah objek
ya, atau nama tabel. Contohnya tadi dalam sebuah sistem perpustakaan ada entitas mahasiswa, ya, ada entitas buku, ada entitas dosen, ada entitas staff, seperti itu, ya. Kemudian atributnya adalah data yang dimiliki oleh entitas. Semisal ada entitas mahasiswa, atributnya apa? Ya, ada NIM, ada nama, alamat, prodi, seperti itu, ya. Kemudian ada relasi. Semisal ada entitas mahasiswa dengan entitas buku. Buku ini bisa punya atribut seperti nomor buku, ya, judul buku, kemudian counterbit, kemudian pengarang, seperti itu. Nah, hubungannya apa? Antara entitas mahasiswa dengan entitas buku. Hubungannya? Ya, betul sekali. Mahasiswa meminjam buku, seperti itu, ya. Atau mahasiswa setelah meminjam berarti mahasiswa mengembalikan buku. Ya, itu contohnya. Jadi ketika nanti kita membuat sistem, nah sistem itu bisa digunakan untuk transaksi peminjaman buku, ya, ataupun transaksi pengembalian buku, seperti itu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi semisal di sini anggotanya adalah mahasiswa, maka di sini bisa berupa name, bisa nama, ya, alamat, nomor telepon, seperti itu. Kemudian bukunya atau entitas buku di sini ada atributnya, ya, judul buku, pengarang, kategori, penerbit, dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Nah, baru nanti kalau sudah kita modulkan seperti ini, kita buat dengan menggunakan MySQL, ya. Nah, untuk menggunakan MySQL, kita bisa menggunakan di sini database, kode SQL, ya. Ada grid, ya, untuk membuat database ataupun untuk membuat tabel. Kemudian yang kedua ada alter, ya, ini untuk memodifikasi struktur tabel. Jadi semisal kita membuat tabel anggota, ya, isinya atribut name, ya, atribut nama, kemudian atribut prodi, ya, belum ada nomor telepon, ya, sudah kita buat ini, ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan nomor telepon, kita bisa gunakan perintah seperti ini, ya, alter tabel anggota add nomor telepon integer 12. Ya, ada yang tahu 12 itu sebagai apa? Jumlah nomornya. Jumlah karakternya. Seperti itu. Kalau ini name integer not null. Nol tidak ada. Apa not null? Nol. Nggak bisa dikosongin. Ya, tidak boleh kosong. Jadi kalau nanti kita memasukkan data, name-nya kita kosong kan nggak bisa. Harus diisi. Ya. Nah, jadi untuk tipe datanya ini mirip seperti tipe data yang sudah kita pelajari kemarin di bahasa pemrograman C++, ya. Ada integer, ya, ada float, ya, dan lain sebagainya, ada string, seperti itu. Kemudian berikutnya ada drop, ya. Jadi drop ini kita gunakan untuk menghapus database ataupun entitas. Misal kita ingin menghapus tabel buku, nah kita bisa gunakan perintah drop tabel buku, ya. Kemudian truncate, ya, truncate ini kita gunakan untuk menghapus semua data. Jadi semisal kita sudah punya database atau kita sudah punya isi database dalam mahasiswa, ya. Nah, kalau kita ingin menghapus database mahasiswa ini atau isi dari tabel mahasiswa ini, kita bisa gunakan cara seperti ini, ya, truncate tabel anggota. Maka semua data yang tersimpan dalam tabel anggota itu akan hilang, begitu. Kemudian juga ada rename. Nah, rename itu untuk menghapus, untuk mengubah, ya, untuk mengubah nama tabel. Semisal kita salah ketik, ya, tabel buku, kita ketikkan buku. Nah, untuk merubahnya kita bisa gunakan cara seperti ini, rename tabel buku to buku. Jadi yang sebelumnya namanya buku kita rubah menjadi buku, seperti itu. Kemudian juga ada kategori DML, manipulation, ini untuk memanipulasi data,
ya kita bisa gunakan insert. Insert ini kita gunakan untuk memasukkan data, ya. Jadi semisal kita sudah punya tabel anggota, nah untuk memasukkan data kita bisa gunakan cara seperti ini. Insert into anggota, ini nama kolomnya ada name, nama, alamat, nomor telepon, kemudian ini nilai yang kita masukkan, ya. 13, 12, 12, 21 ini sebagai nilai name, ya, atau sebagai data name, kemudian bukti sebagai data nama, teladan sebagai data alamat, dan 081 sekian sebagai data nomor telepon, seperti itu, ya. Nah, sekali masukkan kita bisa lebih dari satu, ya, bisa 2, 3, 10, 100 seperti itu, ya. Kemudian select. Jadi select ini untuk menampilkan data yang ada dalam sebuah tabel. Ya, misal kita sudah punya tabel anggota dan sudah ada datanya, ya. Nah, untuk menampilkan data itu kita bisa gunakan select bintang from anggota. Itu caranya, ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan dalam kategori tertentu, ya. Select nama from anggota seperti ini. Nah, kalau ini bedanya apa teman-teman antara yang di atas dengan yang ada di bawah? Kalau kita gunakan cara yang pertama, berarti kita menampilkan data apa adanya, ya. Semisal di tabel anggota ini ada kolom name, nama, prodi, ya, maka semua akan ditampilkan, ya. Nah, kalau kita gunakan cara seperti ini, select nama from anggota, nah bedanya apa? Ditampilkan hanya yang nama saja, ya, namanya saja yang ada dalam tabel anggota itu, seperti itu, ya. Nah, kemudian juga ada update. Jadi update ini kita gunakan untuk mengubah isi data dalam tabel atau dalam entitas. Semisal di sini update anggota set name 13 12 12 22 where nama Adam. Maksudnya apa? Maksudnya berarti kita mengubah name seperti ini yang bernama Adam, seperti itu, ya. Kemudian kita juga bisa menghapus, ya. Jadi delete ini untuk menghapus baris data, ya. Semisal kita gunakan cara delete from anggota where name 13 12 12 22. Maksudnya menghapus yang kita hapus datanya adalah yang punya nomor name 13 12 12 22 seperti itu, ya. Kemudian ya ini susah ini, ya. Ya, berikutnya selanjutnya sekarang bisa kalian buka XAMPP-nya, ya. Untuk membuka XAMPP kalian bisa masuk ke file explorer di sini, ya. Kemudian pilih D, ya. Coba kalian cek apakah ada nggak XAMPP seperti ini. Ini gimana sih? Ada? Nah, kalau ada, nanti akan menampilkan tampilan seperti yang ada di depan, seperti ini. Ada, ya? Di depan ada kok di desktop. Nah, kalau cari di Windows ketik Sam dan ketemu tuh. Gua tak bakar lama-lama. Tadi error mulu ah. Dicek dulu komputer masing-masing, ya. Sudah bisa atau belum? Kalau ada yang belum, coba bisa angkat tangan, nanti akan kita bantu. Oh, udah ada dua. Oh, udah masuk loh. Jadi dipastikan tampilannya seperti yang ada. Itu udah depan, masuk ya. tuh. Seperti ini. Oh Nah, iya. ini juga bisa kalian download nanti di internet, ya. Jadi kalian bisa searching di
Error juga. Ya. Merah juga ini. Nah, itu bisa Emang ada saja internet? dengan kata kunci ini, Beda. Kan kita dimatiin Udah jaringannya. itu katanya bisa di-download. ya. Di sini ada, dikasih Jadi linknya kok di di sini. Motorola VT ini yang perlu Mana tadi? kalian Nih. Dikasih download linknya. aplikasinya ada dua, ya, Dit C++ dan juga Share. XAMPP, gitu, ya. Ya, Jadi mohon kedua aplikasi ini bisa kalian install, kemudian kita gunakan untuk belajar di Motorola VT. Mantap. Ya, nanti bisa kalian sesuaikan dengan platform SO-nya ya, teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan Linux, pilih yang pertama. Kalau menggunakan Linux, pilih yang kedua. Kalau menggunakan macOS, pilih yang ketiga ini. Jadi Linux keren loh. semua script proses bisa. iya. Penguin banget, sumpah. Bisa kalian. Sudah? Ada yang belum, teman-teman? Mantap. Ada belum? Harus lihatnya di mana? Apa? Ya bisa. Kalau udah masuk, Yang minta tolong kakak asisten bisa dibantu. ini tabel. Oh ya udah. Gimana Mas? Nggak bisa banyak? Belum bisa? Ya coba dibantu kakak asisten ya. Jadi coba dipastikan seperti ini dulu, ya. Nah kalau sudah, coba di start. Nah seperti ini. Nah dipastikan Apache-nya ini warnanya hijau, ya, dan bisa berjalan. Tapi kok ini kok kenapa ya silang ya? Coba dipastikan dulu. Mencet. Oh, udah nggak bisa. Bener. Tapi itu kosong punya nih Pak. Nyambung ke silang. Ya udah kalau Udah ini dari tadi lagi ngisi. Allah Akbar. apa aja sama SPL-nya di start. Udah cuma 2. Udah tuh SQL udah. Nanti kode hobinya satu ya. Ini gimana? Oh iya Cerita anak streamer, tiap streamer pasti kacau. Kenapa deh? Error ya? Apa sih namanya lupa aku? DDoS apa ya lupa aku. Ditulis sih. Ini buka browser. Terserah apa aja. Tulis ini. Ini di modul aja cari. Nah ini halaman berapa? Oke teman-teman, examnya udah aktif semua belum? Belum. Oke, di start dulu. Udah.
Di start sekarang. Bisa. Kalau yang error langsung pindah PC aja. Pindah PC. Error. Langsung pindah PC aja ke yang nggak error aja. Soalnya kalau error tuh harus diinstal ulang. Berapa yang error? Gak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya ada tanda hijaunya nggak error. Pindah PC. Yang error langsung pindah PC aja. Kok nggak bisa makan gini? Udah ada kali namanya. Ceknya di mana? Nggak ada aja. Oh ini. Ini toh. Berarti namanya bedain aja. Bedain berarti. DTM mahasiswa. Nah, udah. Buat tabel. Tabelnya kamu isi berapa? Isikan pada table. Diisikan per kolom diganti 2. Isi apa tengah? Ada yang error lagi nggak examnya? Udah. Berarti cuma bertiga ini aja kan? Oke, kita tunggu. Beban. Tapi gue. Hah? Kalau mau nanti kan dijelasin, tapi kalau mau duluan baca modul. Ada di modul. Ini apa man? Isikan atribut tutorial. Nama ini di mana? Ini di mana? Udah Mbak. Yang mana? Isikan atribut tutorial. Di dalam hal sesuai dengan rencana. Ini di mana tuh? Ini dulu bikin database. Ini nih. Udah Mbak. Oke, selanjutnya itu kita akan Enggak usah ke sini. mempelajari tentang cara membuat database. Nah, sebelumnya teman-teman klik di admin Data yang mahasiswa MySQL. atau apa database. Klik di situ untuk masuk ke PHP admin. Data mahasiswa. Ayo diklik. Namanya di sini. Bentar ya guys, Oke, udah. Tampilannya udah kayak gini. Udah. Oke, di situ kan ada fitur cara membuat database-nya kan udah ada kan. Nah, tapi di sini kita membuat database-nya itu menggunakan query. Query, ada yang tahu query? Oke, mari kita pelajari sama-sama. Oke. Kode ini. Nah, yang pertama itu kita membuat query untuk database. Teman-teman bisa klik ini SQL di sini. Nih.
Kan misalnya dia sama siswa, hobi, Nah, tampilannya akan seperti ini. kayak gitu. Udah? Terus ini Ya, samping database. ini. Udah? Ada yang tahu nggak cara buat database? Yang tahu linknya dicatat, terus ada nilai keaktifan. Ayo. Ada yang tahu? Lihat di modul. Modul tuh ada caranya. Coba, ayo. Yang cepat dapat nilai keaktifan. Yang mana nih? Ini baru di awal ya? Beda anjir. Hah? Beda di SQL-nya. Nggak di database. Di SQL. Di ini. Nah, Sudah ada. ini apa man maksudnya man? Ada nggak? Bentar. Lu bikin baru namanya beda. Oh ini ya, jangan kasih spasi namanya. Ini apa? Kasih spasi. Harus pakai underscore atau apa? Itu pencet yang ini aja yang. Udah ada yang ketemu belum? Gimana? Coba lihat. Kalau belum, kita lanjut aja. Ini coba lihat. Nggak jadi dapat nilai keaktifan. Oh dia dikit. Oke. Ini tiba-tiba Nah, di ada. sini kita akan buat database mahasiswa. Yang pertama itu kita ketik query create. Teman-teman bisa lihat di depan. Create database data mahasiswa. Tuh, kalau mau ngikutin. Nah, ini untuk buat database mahasiswa. Udah mahal di coding ini. Jadi perintahnya cuma ini aja, teman-teman. Mencet tok. Ya. Tapi ngikutin yang di modul aja nggak apa-apa tuh. Iya. Ini kalau ini udah di go aja tuh. Jadi teman-teman, create ini itu untuk membuat database. Jadi kalau membuat database atau buat tabel, teman-teman bisa ketik perintah create. Ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik go di bawah. Biar tarik. Nah, di bawah situ ada. Di scroll ke bawah. Ada. Nah, teman-teman langsung klik. Kalian enggak kan? Error belum? Mantap. Coba dilihat, kayaknya di database kalian tuh udah ada kayaknya. Coba. Oh, udah ada. Oh, diganti aja jadi mahasiswa aja. Ketik kayaknya dari kelas sebelah kayaknya tadi. Kembali ke SQL. Create database mahasiswa. Di go. Nah, udah. Masih ada yang error? Kalau mau sih ikutin modul aja. Kalau yang error langsung angkat tangan aja biar dibantu sama Dos. Mas Prak. Error. Yang error angkat tangan aja biar dibantu. Kan dua. Dan error. Ikutin ini modul. Dia pada hobi dan hobi ini belajar ini varian Yang error angkat tangan aja biar dibantu. Oh beda ya tampilannya. Hah? Error. Angkat tangan aja. Enggak. Gitu deh. Sama yang ada yang sebelumnya ya, yang ini hapus aja deh. Bentar. Ya ini, yang ini aja deh. Double. Berarti yang sebelumnya hapus aja. Yang ini nih, yang barengan modul.
Itu buka lagi. Gendong. Teman-teman, kalau tampilannya udah kayak gini, tulisan errornya tuh nggak masalah, itu udah jadi. Jadi teman-teman jangan lihat yang ini tuh error, enggak. Itu database-nya udah ada. Kalau error nanti tampilannya bakal berubah jadi merah. Tapi kalau kuning berarti udah betul. Udah. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembuatan tabel. Ada yang tahu pembuatan tabel? Belum. Ada yang tahu? Sama kayak gini. Cuma ada tambahan dikit. Coba dulu. Siapa tahu bisa dapat nilai keaktifan. Aku udah hobi Bentar, aku mau hapus dulu, mau ulang dari awal. Hapusnya gimana sih? aman. Ini nyala pencet apanya yang udah hapus pencet. Semua. Iya udah ini nih. Gitu. Enggak pencet. Itu di Mana? tuh delete-nya mana ya? Coba ulang dari sininya aja nih. Pencet ini. Bisa gak pakai empit? Bentar, kok ada yang beda ya? Udah ada yang bisa? Nggak bisa. Kamu sih dicoba. Oh ini. Ada ya? Enggak. Udah mulai nemu tadi ada yang salah. Simple table. Buat lagi 4. Bikin yang kedua. Teman-teman, untuk pembuatan tabelnya tuh kita pakai query dulu ya, jangan yang manual langsung di situ. Iya. Udah ada yang bisa belum? Belum. Kita lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat tabel dengan nama hobi. Pertama itu teman-teman ketik perintah query. Masuk di SQL dulu teman-teman. Udah. Setelah itu teman-teman ketik create. Ada yang masih ingat nggak create itu untuk apa? Oke, setelah itu ketik tabel. Setelah itu diikuti dengan nama tabel. Nama tabel yang akan kita buat itu kan hobi kan? Jadi teman-teman ketik hobi. Mau disuruh bikin dari awal. Udah teman-teman. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita buat atribut dari hobi, dari tabel hobi. Oke, atribut yang pertama itu kode hobi. Ada yang tahu nggak kalau kode ini tipe datanya apa? Integer. Betul sekali. Oke, langsung ketik integer.
Oh, berarti mahasiswa berarti. Nah, teman-teman di sini kan ada primer key novel kan? Ada yang tahu nggak itu artinya apa? Primer key-nya? Kenapa? Ayo, yang aktif dapat nilai keaktifan. Yang bisa jawab, jelaskan. Tab desainernya di mana? Ayo, siapa? Desainernya di mana? Oh, Yang kode hobi integer primer key not null. Ada yang bisa jelaskan? Itu untuk apa? Tidak boleh dikosongkan. Kenapa mas? Tidak boleh dikosongkan. Kalau primer key-nya? Primer key tadi untuk apa? Oh, Unik. primerik itu untuk Unik. ini buat menandai ininya, tabel berhobinya. Kenapa? Menandai tabel berhobi. Kurang tepat. Ada yang mau jawab? Masih ingat gak primer key tadi apa? unik, Apa? unik. Lanjut lagi apa? Unik untuk? Seperti kayak buat apa ya? Pokoknya unik tuh kayaknya. Pokoknya unik aja kan? Ingatnya, Kurang tepat. ingatnya tadi cuma unik. Jawabannya satu kata sih. Pokoknya ada enggak. Primer key. Primer key kan ada temannya kan, foreign key. Nah, primer key itu apa? Memberikan keunikan yang tidak tertukar. Sih. Betul sih, penjelasannya kayak gitu. Cuma ada yang lebih Kejauhan sih. tepat lagi. Bentar. Apa mas? Nah, betul sekali. Hah? Ini berapa mas? Iya. Kejauhan. Berapa? Oke, nah jadi primer key ini untuk menandai bahwa kode hobi ini adalah kunci utama dari tabel hobi. Nah, setelah itu di bawahnya, jadi kenapa dikasih not null? Karena kunci utama itu dia nggak boleh nilainya itu kosong. Jadi kode hobi itu harus diisi. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada nama hobi dari ketik varchar 30. Nah, varchar itu untuk mengisi karakter yang bersifat kata, kayak string gitu, kalimat. Nah, misalnya komentar teman-teman bisa pakai varchar. Jadi nama itu nggak boleh pakai integer, karena integer itu kan untuk yang kayak angka, pokoknya yang apa kan. Nah, nama ini dia hanya bisa pakai dua tipe data, yaitu tipe data char sama tipe data varchar. Ya. Nah, di sini dikasih not null, yaitu namanya juga nggak boleh kosong. Nah, setelah itu teman-teman ke bawah, klik go. Error nggak? Kenapa? Nggak, ada yang error? Iya kan? Kenapa error? Kenapa error? Ada yang tahu nggak kenapa error? Ada yang tahu kenapa error? Yang tahu dapat nilai keaktifan. Ayo. Kenapa? 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 Betul sekali. Key-nya berapa mas? Pelan-pelan mas. NIM terakhir aja. 29, 24. Nah, sesuai yang tadi teman-teman kalian jelaskan, kenapa error? Karena kalian nggak
mengidentifikasi database yang mau masukkan tabel. Jadi kalian langsung klik SQL di situ, ya kan? Betul nggak? Bisa? Iya, karena dia masuk ke database mahasiswanya. Kan? Ada yang nggak masuk di database mahasiswanya nggak? Yang error? Punya siapa yang error tadi? Siapa? Yang error? Sana kan? Error. Terus Apa? Kok error? Error di mana? Tengok nih. Disambungin kan? Oh, lagi nyambung-nyambungin ya. Sumpah ini sama kayak aku tadi. Ini kan oke kan? Oh. Error. Loh, kok ini kok renang sama badminton? Terusnya apa? Ini anjir. Ini. Yang hobi tadi apa? Ini nih. Oh. Kode hobi sama nama hobi. Bentar, ubah dulu. Bisa tuh diubah? Oh. Ini ubah ini. Tuh. Jadinya apa? Coba tengok. Bentar. Isu sudah kejauhan. Kalau dia pengen itu terus benar. Ya. Baca 30. Set. Boleh. Sama ini. Salah, pantas. Kode hobi sama ini. Kode hobi sama hobi. Nah itu. Sama ini. Cancel. Ini sama ini. Ah. Error juga. Sama kayak aku. Aku ngikut. Baik teman-teman, kan saya lihat banyak yang error. Nah, penyebab errornya itu teman-teman belum masuk ke dalam database yang telah teman buat. Misal nih, Hobi. nah teman-teman sekarang itu berada di SQL-nya aja, tapi belum masuk ke dalam database yang telah teman-teman buat. Jadi, karena tadi kebanyakan error, pertama itu teman-teman mencari nama database yang teman-teman buat tadi. Ini di sini saya buat mahasiswa kan, database mahasiswa. Nah, silakan diklik terlebih dahulu. Setelah itu baru dipindahkan ke SQL. Nah, ketika udah masuk ke SQL ini silakan dijalankan query yang telah ditampilkan tadi. Cara memastikan kalau teman-teman itu sudah berada di dalam database yang teman-teman buat, silahkan diperhatikan di sini di bagian database mahasiswa gitu. Di situ mengikuti nama tabel teman yang teman buat. Harus dibikin ulang tuh ya. Jadi harus ada nama database dulu. Database, misal kalau teman bikin data mahasiswa, di sini akan menampilkan data mahasiswa. Di drop. Aman? Gimana? Satunya juga tuh. Masih error? Nah, ini berapa? Bentar, ulang dulu dari awal. Satu ini, Man. Ini dua apa satu? Dua harusnya. Tabel namanya tadi hobi ya? Oh, ada. Tabelnya Kode hobi sama nama hobi. enggak yang awalannya. Oh, hobi ya, hobi sama mahasiswa. Hobi kan? Ah. Nama hobi sama satunya tadi apa? Itu coba yang atas. Hobi sama mahasiswa itu. Oh, data mahasiswa. Table.
Hobi di sini ya, di hobi. Isian hobi itu apa namanya? Kamu kayak mana sih? Nggak tahu. Di hobi. Kita kan langsung bikin, dia ngoding dulu. Kalau mau ngikutin paling habis gini. Kalau mau ngikutin baru. Kalau aku kan bikinnya tadi langsung dari sininya. Cuman kayak mencet-mencet doang gitu. Kalau dia tuh ngoding dari SQL sini. Nah, ini bikin ulang gimana? Hah? Bikin ulang. Kalau bikin ulang, ya udah bikin ulang aja di sini. Gimana teman-teman? Masih ada error? Dari sini berarti kalau bener-bener bikin dari ulang ya. Yang dibuat pribadi ini dua-duanya apa cuma satu doang? Satu tok. Satu doang. Name. Enggak, yang ini yang awal aku di hobi itu. Yang ini. Tuh lupa ngikutin modul aja gak sih? Aku lupa ya. Kalau di modul cuma satu doang. Ya udah satu doang berarti. Aku ngikutin modul dari tadi. Ada 3. Udah semua teman-teman? Udah? Sekarang kita lanjut ke pembuatan tabel yang kedua, yaitu tabel mahasiswa. Ada yang tahu nggak? Masuk ke SQL tadi, SQL yang ada di database mahasiswa. Yang di database ini, terus masuk ke SQL-nya. Udah? Nah, di situ teman-teman ketik perintah create tabel mahasiswa. Hah? Iya di hobi. Nah, di sini untuk membuat tabel mahasiswa. Jadi kita Ini pakai berarti perintah di data create. mahasiswa. Udah? Setelah itu lanjut masukkan atribut-atribut yang ada di tabel mahasiswa. Yang pertama itu kita ketik name. Wah. Wah, udah. Ya udah. Nah, di sini kenapa NIM itu tipe datanya char? Karena NIM-nya itu unik kan. Nah, terus NIM itu nggak bisa dijumlahin kan. Jadi tipe datanya itu char. Udah. Di sini juga NIM itu merupakan kunci utama dari tabel mahasiswa, yang mana nilai NIM itu nggak boleh kosong. Ya, makanya di situ ada ketik not null. Kalau nilai NIM-nya kosong, nanti tabel mahasiswa itu kalau dijalankan bakal error. Ya. Setelah itu ketik perintah selanjutnya itu nama. Nama itu tipe datanya varchar sama kayak yang tadi, nama hobi. Nah, nama pun nggak boleh kosong ya teman-teman. Jadi dikasih perintah not null. Nah, untuk penulisan nullnya itu L-nya nggak boleh kurang ya. Tadi di depan sini ada yang kurang, makanya error. Diperhatiin ya teman-teman. Setelah itu email juga tipe datanya varchar. Kasihan langsung ya.
Sama aja tetep error. Udah ngikutin sama aja error. Udah bisa sama itu integer. Udah. Budget. Apa ini ya udah. Nah, di sini kan ada masukan kode hobi, Coba ini. terus Yang quarantine mahasiswa. kode hobi, reference hobi, dalam kurungnya kode hobi. Ada yang tahu nggak itu apa artinya? Kenapa? Kunci apa? Kunci apa? Kunci kan? Ah. Kunci dua tabel. Penghubung. Kunci penghubung. Ini berapa, Mas? 2956. 29? Nah, di sini kode hobinya itu kan sebelumnya kan dia ada di tabel hobi kan. Nah, ketika dia dipindahkan ke tabel mahasiswa, di situ dia bakal jadi kunci tamu atau foreign key. Nah, di situ dia bakal jadi relasi antara tabel mahasiswa sama tabel hobi. Dan makanya di sini ada foreign key kode hobi, reference hobi, kode hobi. Jadi referensi ini artinya dia bakal menghubungkan tabel hobi pada kode hobi ini. Dia bakal jadi relasi, ya. Udah semua teman-teman? Oh belum? Oke. Yang ketiga satu lagi. Kalau udah langsung di go aja. Yang error langsung angkat tangan. Wah, error kenapa ya? Coba dilihat. Yang error mana? Merah lagi. Kenapa tuh? Banyak error enggak? Karena aku gak ngoding. Tadi kan cuma error kenapa tuh gak tau juga. Not nol. Ada yang error? Langsung diklik go. Yang error langsung angkat tangan. Ini kurang ini Error. koma. Rip. Kurang koma itu coba. Baunya mana sih? Ini. Coba nulisnya kecil nih yang notnya. Ini yang notnya ini kecilin dulu. 5. Udah di go semua? Error nggak? Oke. Oh, ada error. Bangsa dirama. Masih tetap error. Lihat yang apanya. Kalau mau di coding
Udah ketinggalan jauh banget. Itu foreign key itu yang itu. Yang mana? Lagi kamu bikin foreign key itu namanya. Bikin ini kayak suka. Lagi ngehubungin pada hobi sama apa? Oh, udah, gini doang tuh. Man, terus Gak tahu. Coba ya. diapain? Coba. Gak ngerti sama sekali SQL. Masih iran loh. Udah oke. Aman. Ini nyambung. Udah habis sama ini. Lihat dulu punyanya orang. Dua. Oh, nih, sini. Drop lagi. Ini bisa juga. Catnya mana? Tadi makin cari. Tadi kamu yang ini primernya cuma yang nama doang tuh. Masih error. Oh iya belum itu lupa.
Oh iya, udah kan Ini tuh? Iya. oke kan? Iya. Mana Jin kok nggak ada? Ini udah. Hah? Udah deketin aja coba. Enggak, itunya deketin. Oh, mana nggak ada? Refresh coba. Nah, Nah, udah selesai gitu. yes. Udah ngisi tabel kedua malah. Udah jauh banget ya, Bu. Yang udah jauh banget, hampir jadi. Habis itu, setelah itu ini apa? Isi tabelnya. Setelah itu mengisi data. Di mana? Data mahasiswa lagi ya. Isi data, sejarah, isi data pintar hobi. Klik tab insert di mana? Itu tuh. Itu yang kanan nih. Ini diisi Diisi itu sesuai perintah awal nih. 11 itu kan maksimalnya kan? Iya. Karakternya kan? Ini nih. Mana sih? Yang awal, nah ini nih, yang awalnya. Kan ini outputnya kan mau kayak gini dia. Masih habis 11 Ngawing itu berapa? J, N, A, B, I, N, G 7 Ya kan maksimal 11 kan? Udah semua teman-teman? Belum? Masih ada error? Masih kayak gini Itu satu itu. Satu ini Bawahnya baru. Kan ngikutin ini nih kode hobinya. Oh iya berarti ini terus Tuh Ini yang ini Nah, bisa lihat di struktur. Ini coba apa? Refresh. Struktur. Di mana sih isinya tuh? Di browse. Ini coba refresh. Nah ini udah. Cuma satu doang 6. Harus 6 Terus nambahnya Ya kayak tadi ngisi 6 kali. Di-insert tadi loh. Jauh ini 2. Ini apa yang bawah ini? Nggak usah. Loh, 3 sih dong. Udah 3 Oh iya. Sampai itu yang cukup lah. Tapi di sini Apa ini dosen-dosen pemberitahuan. Kalau udah gini man terus Ada yang error? Kalau error berarti tabel hobinya itu ada yang bermasalah. salah nulisan ya.
Udah semua teman-teman? Oke. Kamu gimana kan? Yang gaji dari SPL Udah kan misi otomatis. Tinggal pencet-pencet doang. Udah semua teman-teman? Udah? Ada yang heran nggak? Ada. Nah kan ini rekap SPL kan udah ngisian nih. Kita SPL ada Nah, itu kan udah. Ini loh. Oh ini enggak ini. Kan ini udah diisi. Ya kan yang ini tuh kode buat ngisi yang tadi tuh. Oh gitu. Terus Kalau mau ngisi yang ini nih. klik tadi tabel. Iya. Insert ya. Bagi yang belum bersesi, bersesi dulu. Kok tiba-tiba ada nilai ya? Kok ada nilai? Nilainya apa nih? Nilai apa?